Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Hanifah Fitria dengan NIM 6661210 dari kelas 3B Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis efektivitas e-governance archetype menurut Well and Ross, studi kasusnya pada PT BNI. Selanjutnya yang pertama adalah pengertian dari e-governance. E-governance adalah kinerja pemerintah melalui media elektronik dalam rangka memfasilitasi proses kinerja secara efisien, cepat dan transparan sehingga dapat menyebarkan informasi dan komunikasi kepada warga dalam rangka kegiatan pemerintahan. Efektivitas e-governance menurut Well and Ross. Penerapan e-governance pada sebuah organisasi dikatakan efektif apabila mampu menjawab pertanyaan. Yang pertama, keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektif manajemen dan efektif penggunaan TI. Yang kedua, siapa yang harus membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan penggunaan TI. Dan yang ketiga, bagaimana keputusan-keputusan ini dibuat dan dimonitor. Lalu selanjutnya adalah PT Bank Negara Indonesia (TBK). Merupakan bank umum milik negara. BNI didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Ruang lingkup kegiatan BNI adalah melakukan usaha di bidang perbankan umum. Dalam memberikan layanan finansial secara terpadu, BNI didukung oleh sejumlah perusahaan anak yakni BNI Syariah, BNI Multifinance, BNI Sekuritas, BNI Life Insurance, dan BNI Remittance. Selanjutnya adalah IT Governance Arrangement Matrix dari PT Bank BNI. Yang pertama, IT Principal, inputnya yaitu divisi IT Bank BNI dan decisionnya adalah jajaran direksi dan pemerintahan pusat. Yang selanjutnya, IT Infrastruktur Strategis, inputnya dari divisi IT Bank BNI, decisionnya juga dari divisi IT Bank BNI. Selanjutnya ada IT Arsitektur, inputnya dari jajaran direksi dan pemerintahan pusat, decisionnya itu adalah kombinasi dari divisi IT dan pemerintahan pusat. Selanjutnya Business Application Needs, inputnya itu dari divisi IT Bank BNI dan decisionnya itu dari jajaran direksi dan pemerintahan pusat. Lalu yang terakhir IT Investment and Prioritization, inputnya itu dari divisi IT Bank BNI dan decisionnya itu dari jajaran direksi dan pemerintahan pusat. Lalu yang selanjutnya itu adalah permasalahan e-governance pada PT BNI. Yang pertama, tidak semua nasabah Bank BNI menggunakan e-banking. Kemudahan transaksi yang terdapat dalam e-banking belum bisa dinikmati oleh setiap nasabah Bank BNI karena beberapa nasabah belum memahami bagaimana penggunaan BNI Mobile Banking. Yang kedua itu sering terjadi perbaikan secara mendadak sehingga penggunaan e-banking tidak dapat melakukan transaksi. Lalu selanjutnya solusi permasalahan e-governance pada PT BNI, yaitu pemberian sosialisasi kepada nasabah Bank BNI terkait penggunaan e-banking kepada para nasabah untuk mempermudah transaksi secara online. Yang kedua, adanya pemberitahuan atau informasi apabila akan dilakukan perbaikan atau maintenance untuk mengantisipasi para pengguna e-banking. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Organisasi PT Bank BNI menggunakan bisnis monarki lebih dalam penerapannya. Mayoritas keputusan diambil oleh jajaran direksi dan pemerintah. Keputusan bersifat tidak dilakukan dengan secara mufakat.